Dari sisi jasmani, biasanya orang-orang workaholic itu kan lupa makan ya, kalau udah kerja, udah aktivitas itu lupa makan. Ya, mengingatkan, kalau pas di rumah diingatkan dan sekaligus ditemenin kan. Kalau dari sisi kekuatan mental, ya tentu memberikan senyum dengan cinta. Ketika pulang rumah disenyumin itu. Karena kita memang keluarga biasa diskusi. Kalau kami, nggak usah ketika mau ke depannya mau seperti apa, dari mulai mencari SD, mencari SMP, itu juga kita bareng-bareng dan alamnya memutuskan. Oh, gitu. Jadi ya? tidak pernah kamu harus sekolahnya di SDA, SDB, SMP A, SMP B, Universitas A, B, enggak. Kalau misalnya dari sisi yang politikus gitu ya, mungkin salah satunya Ibu Mega, yang politik ya, politik Indonesia kan itu. Peribahasa mengatakan, di balik kesuksesan seorang suami, ada sosok istri yang memberikan dukungan dan ikut berjuang bersama-sama dengan sang suami. Benarkah demikian? Telah bersama dengan saya, Ibu Siti Atikoh Supriyanti. Beliau adalah istri dari Pak Ganjar Pranowo. Sekarang Pak Ganjar Pranowo adalah calon Presiden Republik Indonesia, berpasangan dengan Profesor Dr. Mahfud MD. Kita akan ngobrol seputar apa saja yang diberikan oleh Ibu Siti Atikoh untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Febi. Terima kasih, Bu, telah hadir. Bu, luar biasa, Bu. Pak Ganjar sekarang sudah menjadi calon Presiden Republik Indonesia setelah 10 tahun menjadi Gubernur Jawa Tengah. Apa yang Ibu rasakan, Bu, setelah Pak Ganjar ini berjuang untuk menjadi pemimpin nasional? Silakan, Bu. Ya, yang pertama tentu ini adalah amanah ya, tugas yang diberikan kepada Mas Ganjar, dan semoga Mas Ganjar bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk bisa berjuang, bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Itu. Bu, kalau boleh saya tahu, Bu, seberapa deg-degan nih, Bu, setelah Pak Ganjar ini menjadi calon pemimpin nomor 1 di Republik ini? Seberapa deg-degan atau biasa saja? Mungkin biasa saja ya, karena Mas Ganjar itu kan ikut kontestasi politik itu sejak di DPR ya. DPR RI. Sudah sering ya, Pak? Iya, DPR RI 2 periode, kemudian gubernur juga 2 periode. Cuma mungkin kalau yang sekarang karena lebih luas, dengan tanggung jawab yang lebih besar, jadi ya dinamikanya lebih tinggi lah, seperti itu ya. Cuma kita jalanin saja. Mengikuti aliran air, kemudian kita berusaha sebaik-baiknya dengan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Bu, ini kan running sebagai calon presiden ini luar biasa energi yang keluar kan, keliling sana, keliling sini, keliling situ gitu ya. Bu, apa yang Ibu biasa lakukan supaya Pak Ganjar ini tetap fit gitu, Pak? Kalau sakit kan celaka ini. Apa yang biasa Ibu lakukan, Bu? Sebetulnya ya dari sisi kan ada 2 ya. Dari sisi mental maupun dari sisi jasmani. Dari sisi jasmani tentu nutrisi. Nutrisi biasanya biasanya orang-orang workaholic itu kan lupa makan ya, kalau udah kerja, udah aktivitas itu lupa makan. Ya, mengingatkan. Kalau pas di rumah diingatkan dan sekaligus ditemenin kan. Kalau di rumah lebih gampang. Kemudian makanan yang kita sajikan juga makanan yang bernutrisi seimbang. Dan kalau kita kan juga memiliki banyak superfood ya, kayak tempe, tahu, telur itu kan juga superfood, proteinnya tinggi. Kemudian untuk nambah kebugaran itu vitamin dari sisi sayur-sayuran dan buah-buahan itu juga penting sekali. Kemudian madu. Tapi kalau dari sisi kekuatan mental, ya tentu
memberikan senyum dengan cinta. Ketika pulang rumah disenyumin itu, ketika ya hal-hal seperti itu, lebih banyak memberikan penguatan secara psikologis, dengan menjadi harapannya sebagai seorang pendamping itu bisa memberi kesejukan. Ya, gitu ya Bu. Ya, secara psikologis. Bu Atiko, kan Ibu tidak selalu ikut ketika Pak Ganjar kemana-mana. Tadi Ibu sebutkan yang paling penting tuh nggak lupa makan. Lalu apa Ibu yang biasa lakukan? Apa setiap kali jamnya makan siang ditelepon? Udah makan belum? Atau apa gitu? Atau gitu Bu? Ya, sebenarnya selain makan tentu istirahat cukup ya. Ya ini juga sangat sulit. Karena kan acaranya padat sekali dan biasanya sampai malam. Padahal dari pagi juga sudah ada aktivitas. Biasanya juga itu mengingatkan untuk istirahat. Untungnya Mas Ganjar itu kayak di mobil, dia tetap gampang tidur gitu. Jadi misalnya perjalanan dengan darat yang itu membutuhkan waktu 1 jam, lumayan lah bisa tidur 1/4 jam, setengah jam. Kalau deep sleep walaupun cuma sebentar itu kan bisa merecover energi kita. Tapi Ibu selalu ngoper-oper enggak? Udah jam sekian tidur dong gitu enggak ya? Kalau tidur enggak. Karena ada kewajiban yang harus diselesaikan. Beda sama makan. Kalau makan itu tidak bisa diargumentasi ya, karena badan itu butuh nutrisi. Tapi kalau tidur meskipun itu penting, tetapi masih ada kewajiban-kewajiban atau agenda-agenda yang harus diselesaikan. Gitu ya Bu ya. Yang penting bisa deep sleep itu tadi. Kemudian yang lainnya tentu olahraga ya, walaupun sebentar itu, setengah jam itu diusahakan sebisa mungkin seperti itu, Pak. Jadi kemudian saya memang tidak selalu ikut. Ya, salah satunya mengingatkan itu, menanyakan, sudah sholat belum? Ya mungkin pertanyaan standar seorang istri. Sudah makan belum? Sudah sholat belum? Sudah ini, jadi seperti itu. Ibu memang tadi selalu bilang tidak selalu ikut Pak Ganjar kemana-mana. Dan satu di antara olahraga yang saya lihat di sosial media, Ibu sama Pak Ganjar kan hobinya sama gitu kan. Sama-sama lari gitu ya. Saya hobi lari juga Bu, tapi lari dari kenyataan. Kalau Ibu kan lari beneran gitu. Bisa cerita Bu, kenapa Ibu suka lari terus selalu kemana-mana? Emang itu hobi dari kapan dan apa yang Ibu rasakan ketika Ibu olahraga lari maraton, bersepeda gitu apa Bu? Sebetulnya bukan satu-satunya bukan lari ya. Dari kecil memang saya suka aktivitas fisik yang jelas itu. Mungkin karena masa kecil saya itu generasi jadul ya, yang mainannya itu ya mainan aktivitas fisik kayak engklek, layangan dan sebagainya, itu mungkin akhirnya membentuk kita suka olahraga. Jadi dari SD saya suka main bola dan sebagainya. Kemudian kebetulan terus nikah sama Mas Ganjar. Yang paling kita itu dulu suka renang karena Alam masih kecil, jadi olahraga yang bisa semuanya suka itu salah satunya kan renang. Kemudian dengan berjalannya waktu sepeda, olahraga sepeda itu bisa menjadi sarana mobilitas untuk bekerja. Jadi ketika kami di Jawa Tengah memang Mas Ganjar hampir setiap hari itu bersepeda, mulai misalnya dari rumah ke kantor, dari rumah ke tempat acara, seperti itu. Kemudian pelan-pelan beralih ke lari, karena lari itu paling mudah. Paling mudah dan murah. Paling mudah dan murah. Kalau misalnya kita keluar kota, kalau sepeda itu harus nyiapin helm, nyiapin sepedanya, harus bannya dan sebagainya. Ini agak ribet. Tetapi kalau lari kan cuma sepatu doang. Sepatu bisa dipakai. Ini juga sepatu lari. Sepatu bisa dipakai. Jadi itu, dan bisa merasakan juga kedekatan dengan masyarakat. Kalau kita jalan dan lari, bisa masuk keluar masuk gang itu, menyapa masyarakat. Jadi, selain berolahraga juga sosialisasi ya. Itu manfaatnya ya Bu. Jadi dulu ketika di Jawa Tengah juga seperti itu. Kita sengaja memang malah masuk ke gang-gang yang sempit. Jadi lebih banyak jalan sebetulnya ya. Itu sambil lihat aktivitas masyarakat. Bu, kalau orang bilang bahwa apa yang dilakukan Pak Ganjar dan Ibu lari keliling kampung itu pencitraan, pernah nggak merasakan kok saya dibilang pencitraan, wong padahal benar-benar kepingin olahraga sama menyapa masyarakat itu? Sempat merasakan itu nggak Bu? Apapun yang kita lakukan tidak mungkin membahagiakan semua orang ya. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada saja ya pro kontra. Tetapi yang penting niatan kita itu baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tidak ada yang dirugikan dengan kita berolahraga.
Kalau saya itu memang karena memiliki riwayat sebetulnya. Olahraga bagi saya itu memang kebutuhan. Bukan sesuatu yang untuk, apalagi untuk pencitraan ya. Saya merasakan sendiri kok. Setelah rutin berolahraga itu, saya dulu misalnya pasti ada waktu-waktu tertentu, misalnya akhir tahun itu yang harus off seminggu karena mungkin tipesnya kambuh lah atau apa. Oh gitu ya. Begitu rutin olahraga sudah nggak pernah. Sudah nggak pernah lagi ya, sakit ya. Ya saya juga kan darah rendah. Orang tua saya juga punya riwayat dari mulai jantung, kemudian darah tinggi, ada yang kena stroke. Kalau saya secara pribadi benar-benar merasakan itu. Karena kalau kita bicara masalah kesehatan investasi. Mungkin pola pembangunan kesehatan yang di Indonesia itu harus mulai benar-benar memperhatikan sisi preventif promotifnya. Bukan dari kuratif, bukan kita ketika masyarakat sakit baru kita kebingungan seperti itu, tapi preventifnya dengan salah satunya yaitu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu dari pola makan yang bagus dan dari kita berolahraga. Jadi seperti itu. Tapi saya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada orang menganggap itu pencitraan nggak apa-apa. Ya, karena tujuan saya itu salah satunya untuk diri sendiri dan juga bisa mengedukasi masyarakat untuk bergaya hidup sehat. Bu, jadi kenapa? Boleh saya tanya, Bu. Apa memang kalau di rumah itu Pak Ganjar selain ngobrol soal yang lain, apa memang sering ngobrol soal politik, soal pekerjaan, soal masalah gitu, atau kalau di rumah Pak Ganjar melepaskan semua itu dan ngobrol dengan Ibu yang enteng-enteng saja gitu? Jadi biasanya kalau pulangnya sudah agak malam itu ya datang terus ngobrol-ngobrol, biasanya ya saya pijitin dikit-dikit lah, pasti capek kan. Tapi yang diobrolin berat-berat atau yang ringan-ringan aja? Enggak, kalau baru ketemu enggak. Yang ringan-ringan, lebih ke alam di mana, gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Tapi kalau sudah kondisinya udah tenang, biasanya besoknya, pagi harinya, kadang saya nanya. Gitu ya. Tapi sambil nanyanya dalam konteks yang santai, gitu bukan yang terlalu tegang. Di luar udah tegang, di rumah dibikin santai, tapi yang penting substansinya kita dapat terdeliver gitu ya. Pesan yang substantif itu terdeliver. Misalnya saya pasti nanya kondisi terkini, ini ada bla bla bla. Jadi update ya, Bu ya? Update, berusaha update agar juga kita bisa mengantisipasi atau bisa membaca kondisi. Bu, ini pengalaman Bapak ini kan panjang nih, dari DPR, gubernur, sekarang running presiden gitu. Sepanjang karier Bapak di politik maupun pemerintahan, ada nggak yang tidak bisa Ibu lupakan gitu, Bu? Kenangan sepanjang dampingi Bapak ini yang tidak bisa lupakan, misalkan ini Bu, dicaci maki di sosmed ya kan, terus diberitakan yang nggak bagus di media atau apa, Bu? Kalau saya 10 tahun tuh bukan jarak yang singkat ya. Ya. Udah banyak sekali ceritakan 10 tahun itu, banyak kenangan yang indah. Menurut saya lebih banyak kenangan indahnya yang tidak bisa dilupakan, dan itu juga membentuk kita seperti sekarang ini. Menjadi, semoga kita kan manusia itu kepingin ada improvement ya, menjadi versi terbaik dari kita. Itu selalu ada improvement. Ketika di Jawa Tengah itu saya merasa bahwa menjadi pejabat publik itu memiliki makna yang luar biasa, karena misalnya dulu kan angka kematian ibu melahirkan itu cukup tinggi di Jawa Tengah. Kemudian menjadikan itu PR bagi kami. Ternyata ketika kita mengedukasi, ketika kita mensosialisasi, lebih didengarkan. Kemudian ada kejadian, misalnya ada ibu mau melahirkan dan posisinya itu agak di remote area. Ketika kita yang telepon, lebih didengarkan, langsung bisa tertangani. Kemudian kita bisa memberikan masukan untuk sistem rujukan bagi ibu-ibu yang mau melahirkan. Ini dibedakan karena kondisinya darurat. Kan nggak bisa orang melahirkan itu ditunda. Beda dengan penyakit-penyakit yang lain, seperti itu. Kemudian ketika kita bisa, kalau berkomunikasi ya, kalau kita kan sering memang turun ke bawah itu, bagaimana sih Mas Ganjar itu bisa merangkul mulai dari anak kecil, kemudian orang-orang tua ya, yang senior, terutama yang umurnya sudah 70, 80 itu sangat cair. Jadi saya melihat sistem kekeluargaan itu sebetulnya luar biasa sekali yang ada di Indonesia. Gitu ya, jadi itu adalah human capital yang luar biasa yang bisa kita pakai untuk
bersama-sama kita bergotong royong membangun bangsa negara. Itu. Kalau yang yang cerita-cerita sedihnya, ya itu bagian dari kita untuk bisa mendewasakan kita. Termasuk kritik, caci maki di sosial media ya Bu ya? Iya, karena kritik itu ada yang kritik membangun. Untuk kita bisa memperbaiki diri agar ada improvement, agar ada develop dari baik kita pribadi maupun Pemprov Jawa Tengah secara keseluruhan itu. Jadi kita dengarkan, kita evaluasi mana yang bisa dieksekusi seperti itu. Tapi kalau yang ada kan juga kritikan yang bukan kritikan tetapi sudah hate speech ya. Yang apapun kita lakukan itu salah lah, itu yang mungkin tidak perlu terlalu kita tanggapi. Nggak perlu dibawa ke hati ya Bu ya? Enggak. Jadi kritik waton suloyo dalam bahasa Jawa. Itu, kalau yang kritik membangun itu pasti kita berterima kasih karena ini memang untuk kebaikan bersama. Gitu. Bu, tadi kan Ibu tidak selalu mendampingi Pak Ganjar. Baik ketika jadi gubernur maupun sekarang running presiden. Pada saat mana Ibu harus ikut dan pada saat mana Ibu merasa enggak lah, biar Bapak aja. Ada ukurannya enggak Pak? Ya, kalau ketika posisi masih menjadi gubernur, itu kan sebagai istri itu juga sebagai pendamping itu juga ada tugas-tugas fungsional ya. Seperti ketua tim penggerak PKK yang mengurusi pemberdayaan masyarakat, kemudian ketua Dekranasda yang kita bisa supporting UMKM, kerajinan, ada Forikan yang termasuk juga Bunda PAUD. Jadi ketika ada tugas-tugas yang melekat secara fungsional hari itu saya ada, tentu saya nggak bisa mendampingi Mas Ganjar. Tetapi ada tugas-tugas tertentu yang memang Mas Ganjar itu membutuhkan saya sebagai pendamping. Misalnya ada kegiatan kenegaraan, kemudian yang berkaitan dengan itu misalnya kenegaraan itu kan kayak upacara, kemudian peringatan-peringatan, seperti itu. Kalau yang tugas masa kampanye ini Bu, kok kampanye? Maksudnya belum kampanye, masa keliling-keliling pada saat mana Ibu merasa perlu ikut dan pada saat mana merasa tidak perlu ikut? Biasanya ada, kalau yang ada penjadwalan terkait dengan saya, itu saya ikut. Kalau tidak, saya nggak ikut. Jadi memang saya juga ada ini kan, dari tim misalnya dari Mas Ganjar, ini nggak usah. Gitu. Sudah ada yang ngatur sendiri gitu ya Bu ya? Iya, sama ya dilihat ininya saja, dilihat apakah di sana urgensinya gitu ya? Ya, dilihat urgensinya juga. Bu Atika, kalau boleh saya tahu Bu, kapan Ibu tahu bahwa Mas Ganjar ini serius kepingin running jadi calon presiden Bu? Kapan? Kan itu diumumkan tanggal 21 April. Misalkan gereneng-gereneng ke Ibu ngobrol tuh kapan pastinya Ibu diberitahu bahwa aku kok pengen mencoba pengabdianku yang lebih tinggi menjadi calon presiden tuh kapan Bu? Ya ketika setelah dideklarasi itu. Setelah dideklarasi di tanggal 21 itu. 21 April itu ya Bu ya? Itu sebelumnya enggak, karena memang kalau dari sisi politik itu istilahnya saya menyebutnya itu hak prerogatifnya Mas Ganjar. Ya, seperti ketika running gubernur juga seperti itu. Gitu ya Bu ya? Iya. Tapi setelah itu kita ngobrol. Beliau menyampaikan ke Ibu, tentu ingin mendapatkan feedback juga kan dari Ibu. Kayak begini nih apa gitu. Jadi sebenarnya kalau saya kan perannya supporter ya. Jadi apapun itu yang untuk kebaikan pasti saya mensupport dan Mas Ganjar tahu itu. Jadi kalau kita analogikan ketika di gubernur juga seperti itu. Ketika sudah pendaftaran baru kita obrolkan karena Mas Ganjar tahu sekali kalau saya pasti support itu. Pasti support ya Bu ya. Kalau untuk kebaikan. Iya. Bu, apakah sekarang setelah tidak jadi gubernur selesai pengabdian 10 tahun running menjadi calon presiden, apakah waktu tidur Ibu pribadi ini jadi berkurang atau biasa aja Bu? Kalau saya tipikal orang yang tidurnya teratur ya. Jadi kalau mungkin kalau pelari kan seperti itu karena pagi-pagi sudah langsung pelari, kalau enggak ya udah kesiangan. Padahal banyak tugas-tugas yang lain. Sehingga dengan demikian tidurnya harus teratur supaya bisa bangun pagi gitu kan maksudnya? Iya. Jadi dulu ketika di Jawa Tengah juga mayoritas kan pekerjaan saya itu dari pagi sampai sore. Karena kan
biasanya bertemunya dengan perempuan, anak, keluarga, gitu ya. Kecuali kalau acara-acara yang lain yang dengan Mas Ganjar itu banyak acara malam. Jadi memang kalau saya jam tidurnya itu lebih teratur dibanding Mas Ganjar. Mungkin kayak kalau sudah nggak ada acara sampai jam 7, ya jam 8 saya sudah mulai siap-siap untuk tidur. Ya, gitu. ya. Maksimal jam 9 atau jam 10. Oh gitu ya Bu ya. Tetapi kalau ada memang ada agenda yang malam, ya saya harus siap-siap juga dari mulai sore udah ngopi gitu. Ya, biar nanti malamnya tidak terlalu ngantuk. Ya itu ya Bu. Jadi kalau saya seperti itu. Cuma kalau Mas Ganjar ya dari dulu memang tidurnya kurang. Ya, tidurnya kurang ya. Politisi kan biasa begitu ya Bu. Karena memang misalnya malam banyak membaca juga kan, misalnya apa keluhan-keluhan masyarakat, mana yang harus langsung yang sudah tertangani atau belum, mengevaluasi yang seperti itu kan bisanya malam. Ya. Kalau siang itu kan yang eksekusi itu. Jadi ya memang sudah tanggung jawabnya seperti itu, ya kita harus terima. Bu, apakah pernah Ibu diajak berdiskusi oleh Pak Ganjar mengenai materi-materi yang akan disampaikan dalam kunjungan terkait dengan Pilpres ini? Pernah nggak Ibu diajak ngobrol? Saya mau ke sini, saya mau ngomong A atau ngupas B. Misalnya kan sekarang ini banyak diundang ke forum-forum gitu. Ibu ikut memberikan masukan atau Pak Ganjar tanya nggak? Biasanya masukannya tidak hari itu ya, tapi lebih ke diskusi sih. Karena kita memang keluarga biasa diskusi. Atau tanya misalkan ke Ibu setelah tampil di sebuah acara, penampilan saya bagus nggak gitu? Oh enggak. Pernah nggak? Enggak pernah yang seperti itu. Tapi saya sama anak itu memang memposisikan, kita kan biasa keluarganya biasa berdiskusi. Jadi memberikan masukannya itu tidak cuma ketika Mas Ganjar mau turun, itu enggak. Tapi misalnya kita kan kita hampir kalau posisi di Jakarta itu kan kita hampir ketemu tiap hari ya, kecuali kalau di luar kota lah kita. Itulah tempatnya untuk diskusi ya Bu ya, termasuk diskusi politik dan seterusnya ya. Kalau saya tipikalnya itu lebih suka yang face to face seperti ini daripada misalnya kalau posisi Mas Ganjar di luar kota, WA atau telepon saya kurang sreg gitu ya. Iya, apalagi kalau hal-hal yang lebih bukan terkait dengan urusan keluarga ya. Takutnya nanti juga kalau menurut saya bahasa WA itu kadang kurang komunikatif. Atau Ibu takut disadap enggak? Oh, enggak. Apanya yang disadap sama saya? Enggak ada isinya apa-apa. Yang nyadap juga bingung. Saya bukan tipikal orang yang terlalu senang telepon atau WA. Lebih suka face to face seperti ini karena kadang ada misunderstanding ketika bahasa WA. Lebih kalau kayak gini kan kita bisa melihat body language orang. Ini beneran atau tidak, ini tulus atau tidak. Oh gitu ya Bu ya. Bu Atiko, bagaimanapun Pak Ganjar ini seorang politisi. Biasanya yang orang tuanya politisi menginginkan anaknya jadi politisi juga. Kalau di Ibu gimana? Kalau kami nggak usah ketika mau ke depannya mau seperti apa. Dari mulai mencari SD, mencari SMP, itu juga kita bareng-bareng dan alam yang memutuskan. Jadi tidak pernah kamu harus sekolahnya di SDA, SDB, SMP A, SMP B, Universitas A, B, enggak. Tapi kita duduk bersama, ini ada beberapa alternatif. Jadi biasanya kita survei ketika mau nyari SD, survei beberapa sekolahan, positif negatifnya apa, nanti biar alam yang memutuskan. Nah dalam berkarya juga seperti itu. Nggak usah berkarya. Ketika mulai SMP saya juga sudah nanya, nanti kuliah mau apa, nanti termasuk kita memperkenalkan olahraga, memperkenalkan musik, terus agama ya terutama ya, itu siapa tahu nanti itu untuk kedepannya. Tapi ternyata dia tidak passion, ya hobi aja, hobi olahraga sama musik itu cuma hobi, kemudian larinya ke sekolah kan, sekolah. Kalau saya pribadi, pinginnya dia jadi profesional atau saintis kan. Bukan jadi politisi gitu ya? Kalau saya pribadi. Kemudian kalau bapaknya terserah alam. Jadi biar nanti alam yang. Kalau alam kemudian kepingin jadi politisi, bagaimana Ibu? Kalau saya pinginnya aja gitu. Kalau saya pinginnya, saya nggak bisa alam harus A B. Sudah saya sampaikan itu ya. Tapi sebagai individu, saya pinginnya alam menjadi seorang profesional atau saintis. Itu
kemudian misalnya bekal dia sudah cukup dari sisi mental, dari sisi ekonomi, dari sisi terutama emosionalnya ya, bekalnya sudah cukup. Kalau mau terjun ke politik silahkan, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, siapin dulu mentalnya gitu. Tapi kalau saya pribadi kepengennya jadi profesional. Itu saya pribadi. Saya tidak dalam kapasitas untuk memutuskan masa depannya Alam sebagai orang tua. Tetapi saya memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan advice, untuk memberikan semacam pendapat-pendapat itu. Kalau misalnya dia juga harus sesuai dengan tracknya seperti itu. Makanya. Tapi Pak Ganjar sendiri pernah nggak Bu memberikan wawasan-wawasan terkait dengan politik kepada putranya? Meskipun tadi Pak Ganjar mengatakan terserah lah mau jadi apa. Pernah nggak Bu? Kita itu selalu diskusi. Diskusi dalam segala hal. Termasuk soal politik diskusi, ya tentu saja. Iya, karena mohon maaf kami itu dari Alam SD itu biasa kita diskusi. Diskusi kan tentu luas sekali, mulai dari kondisi sosial, kemasyarakatan, bangsa dan negara, kemudian sampai ke politik. Tentu ketika kita bicara disesuaikan dengan tingkat umur Alam ya. Ketika SMP ya porsinya ini, ketika SMA ini, ketika sekarang sudah dewasa itu lebih berat-berat. Hal-hal yang mungkin termasuk sesuatu yang berat itu sudah didiskusikan oleh bapak dan anaknya itu, terutama bapak dan anak. Ya, Bu, kalau boleh saya tahu, menurut feeling Ibu, Alam ini punya talent ke politik nggak Bu sebenarnya? Atau ketertarikan nggak? Tanyakan ke Alam, saya tidak dalam mohon maaf, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab yang itu adalah kaitannya sama ininya Alam ya. Biar itu jadi privasinya sendiri Alam. Yang bisa menjawab ya Bu. Bu, apakah selama mendampingi Pak Ganjar terutama ya setelah beliau jadi dideklarasikan sebagai calon presiden tuh, apakah Ibu juga berupaya untuk memahami posisi seseorang yang berbeda dengan posisi yang terdahulu sebagai gubernur, Bu? Jadi presiden mau menang mau kalah yang penting kan siap Bu dulu, Bu. Apakah Ibu sempat mempelajari begini ya tugas-tugas nanti sebagai calon ibu negara ya? Kan kita tidak boleh gigi mongso juga enggak, tapi kan minimal kan harus siap gitu Bu ya. Apakah Ibu pernah menyiapkan itu Bu? Enggak, bukan masalah menyiapkan atau tidak ya. Kalau saya memang suka baca, suka dengar-dengar, kemudian dengerin podcast atau acara-acara. Tidak cuma ketika sekarang kan. Dari mulai kecil mungkin saya juga memantau bagaimana Lady Di itu menjadi ikon seorang ratu yang luar biasa. Empatinya kepada masyarakat, orang-orang. Kadang justru dia juga mungkin dianggap agak melanggar protokol ini kerajaan karena bertemu dengan masyarakat seperti itu. Kemudian bagaimana yang ada di Amerika juga kan, perempuan first lady-nya banyak sekali yang berperan, terutama dari sisi bagaimana emansipasi perempuan itu di awal-awal dari Roosevelt kan, seperti itu, Eleanor Roosevelt. Kemudian bagaimana beliau itu bisa juga menerobos protokol untuk terkait beliaunya itu justru yang keliling bertemu dengan masyarakat untuk bisa empower perempuan. Itu kan belajar ketika saya menjadi di Jawa Tengah juga saya belajar dengan tokoh-tokoh perempuan ini, termasuk yang ada di Indonesia. Semuanya tentu kita belajar dari beliau-beliau karena beliau-beliau memiliki sebetulnya tidak ada manual ya, tidak ada buku, textbook, panduan untuk menjadi seorang ibu negara itu seperti apa. Beda dengan istri gubernur, karena ada tugas-tugas fungsional menjaga ketua PK dan lain itu yang ada. Tapi kalau ibu negara kan malah nggak ada. Jadi memang dari setiap ibu negara itu memang karakternya sendiri-sendiri. Nah ini banyak sekali yang tentu pelajaran yang tidak hanya sebagai ibu negara, tetapi sebagai masyarakat, sebagai individu, sebagai perempuan itu bisa mengambil, memetik menjadi manfaat juga untuk pendidikan kita. Bu, kalau boleh saya tahu, Ibu kan sering nonton podcast, baca buku gitu. Di antara tokoh-tokoh perempuan yang ada di Indonesia atau di luar negeri, siapa yang Ibu kagumi?
Siapa atau ya? Jadi referensi. Soalnya terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Ya, saya mungkin misalkan Bu Megawati misal atau itu atau siapa? Ya, mungkin salah satunya Bu Megawati. Kemudian saya tuh banyak membaca terkait justru ini kan kayak olahraga gitu. Ya, Bu, ya. Jadi masing-masing tokoh itu ada bidangnya masing-masing. Misalnya tokoh olahraga saya juga ada yang saya sukai. Politik, tidak hanya dari sisi politik kan, tokoh itu saintis juga ada, kan banyak sekali juga saintis perempuan yang bisa memenangkan Nobel, kemudian penemuannya itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian dari tokoh-tokoh perempuan yang mereka itu yang luar biasa sekali kepeduliannya kepada masyarakat, misalnya seseorang yang melakukan mendharma baktikan tenaga dan pikirannya untuk akses air bersih masyarakat itu kan juga tokoh perempuan juga, jadi banyak sekali. Agak susah kalau untuk cuma dispesifikin satu gitu loh. Tapi kalau misalnya dari sisi yang politikus gitu ya, mungkin salah satunya Ibu Mega, yang politik politik Indonesia kan itu. Bu, kalau boleh saya tahu ini sebagai bagian dari wawancara pamungkas saya, apa yang Ibu biasa sampaikan kepada Pak Ganjar untuk tetap fit dan menjaga kesehatan maupun menjaga kondisi psikisnya selama proses. Nanti ini habis ini kan kampanye resmi Bu ya, sampai tanggal 10 Februari. Apa yang Ibu pesankan? Selalu saya paling ini sebagai istri setiap hari juga dipesankan kan. Sebenarnya dipesankan kayak tetap semangat gitu, terus sabar karena kan banyak juga hal-hal yang dinamikanya itu, yaitu makan makan terutama ya Bu, olahraga, makan, lalu istirahat tentu saja itu yang selalu Ibu pesankan ya. Tapi penting semangat gitu. semangat tetap sehat, semangat. Oke, satu lagi ini pamungkas betul dari saya pertanyaan untuk Ibu, kalau seandainya Tuhan mengizinkan Pak Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia, apa yang pertama kali Ibu lakukan? Begitu dikatakan Pak Ganjar Pranowo ini berandai-andai Bu ya, menjadi Presiden Republik Indonesia, memenangi Pilpres ini, apa yang pertama kali Ibu lakukan? Yang pertama kali dilakukan mendampingi Mas Ganjar dilantik. Ya itu ya Bu ya. Jadi itu yang pertama kan. Kalau belum dilantik kan belum bisa apa-apa. Mungkin ketika itu Ibu mau sowan siapa atau mau taksiyah kemana enggak ya Bu ya, langsung ke mendampingi Pak Ganjar untuk dilantik jadi presiden. Iya kan, kalau pelantikan kan harus didampingi istri. Baik, terima kasih Bu Atiko atas ngobrol kita dalam kesempatan hari ini. Tribuners, itu tadi ngobrol saya dengan Ibu Siti Atiko. Beliau adalah istri dari Pak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia yang disorongkan atau diusung oleh PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo. Dan saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetaplah bahagia meskipun hari ini tanggal tua.